Terima kasih Pak Naksir, mahasiswa semuanya telah menghadiri seminar proposal hari ini. 3 mahasiswa, yang pertama Sakyadi, kemudian nanti selanjutnya Denisa, lagi Zakria. Ya. Untuk presentasi pertama, Sakyadi silakan 7 menit saja ya, cukup poin-poinnya aja untuk proposal skripsinya. Nanti akan ada tanya jawab dari dosen penguji Pak Naksir. Oke, presentasi dulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bu Oke dan Pak Naksir dan teman-teman peserta seminar proposal pada hari ini yang berbahagia. Sebelumnya izinkan saya mempresentasikan seminar proposal skripsi saya dengan judul Implementasi Lean Manufacturing untuk meminimalkan waste pada produksi drum aspal dengan pendekatan VSM dan WAM. Sebelum saya mulai, mungkin saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Insinyur Oke Oktavianti SSIMT selaku dosen pembimbing, kemudian mungkin kepada Bapak Insinyur Oyon Novarire STMT PhD IPUS Engineering selaku dosen penguji 1 yang kebetulan berhalangan hadir, kemudian ada Bapak Insinyur Nasir Wida Setianto STMT IPM Mesin Engineering yang telah menyempatkan hadir pada kegiatan seminar hari ini. Adapun outline pembahasan saya dimulai dari bab 1 pendahuluan hingga nanti diakhiri oleh penutup. Masuk ke bab 1 pendahuluan, jadi gambaran umum dari perusahaan saya merupakan penelitian ini dilakukan di PT Pertamina Patraniaga Bitumen Gresik, merupakan satu-satunya produksi aspal di Indonesia. Nah ini total karyawannya bisa dilihat kurang lebih sebanyak 172 orang, di mana terdiri dari 163 pria dan 9 wanita. PT Pertamina Patraniaga Bitumen Gresik masuk ke bagian sub-holding dari Commercial and Trading di PT Pertamina Persero yang berfokus kepada penyaluran produk hilir dari Pertamina Persero itu sendiri. Kemudian bisnis inti dari PT Pertamina dibagi menjadi 3, ada aspal in drum kemasan 155 kg, juga ada bulk aspal by truck, dan juga bisa penyaluran bulk aspal by vessel atau menggunakan kapal. Nah, seluruh produk yang dihasilkan Bitumen Plant Gresik ini disalurkan ke region 5 hingga region 8, Jatim Balinus, dan juga pasar internasional yaitu Timur Leste. Latar belakang saya dimulai dari perkembangan zaman yang membawa perubahan bagi sektor manufaktur, di mana munculnya yang namanya pelanggan modern. Pelanggan modern ini menginginkan suatu produk yang berkualitas dengan harga rendah, tetapi juga dengan waktu pengiriman yang cepat. Nah, menurut laporan pada Badan Pusat Statistik tahun 2023, sektor manufaktur menjadi ranking 1 terhadap industri yang menyumbang PDB terbesar di Indonesia sebesar 3.900,1 triliun atau sebesar 18,67%. Nah, salah satu manufaktur yang bergerak di bidang bahan kimia adalah produksi aspal itu sendiri. Nah, aspal ini bukan hanya digunakan untuk konstruksi jalanan, tapi juga ada beberapa seperti bahan pelapisan atap, bahan pembangunan, permukaan dermaga, pelapisan tangki, dan stabilisasi dan pemadatan tanah. Nah, latar belakang saya dimulai dari kebutuhan aspal di tahun 2024 diperkirakan mencapai 1,2 juta metrik ton. Sementara kemampuan produksi lokal atau kemampuan dari Bitumen Plant Gresik itu sendiri hanya mencapai di angka 600.000 metrik ton. Padahal kita tahu sendiri bahwa cadangan aspal di Indonesia menurut data pada Badan Pusat Statistik itu sebesar 662 juta metrik ton. Kemudian hal ini didukung dengan data Kementerian PUPR tahun 2024 bahwa 83% kebutuhan aspal masih dipenuhi oleh dari impor. Nah, dapat dilihat juga data saya lampirkan terkait data penjualan dari Bitumen Plant Gresik sendiri, di mana penjualan terbesar muncul dari penjualan aspal gram dengan total sumbangsi sebesar 68% dari seluruh total penjualan. Nah, akibat tingginya kebutuhan aspal dan adanya ketergantungan impor tadi, perusahaan harus berinovasi meningkatkan produksi secara efektif dan efisien. Salah satunya adalah dengan menerapkan yang namanya lean manufacturing yang bertujuan untuk meminimasi atau menghapus pemborosan yang terjadi di proses produksi. Nah, lean ini sendiri pertama kali diterapkan di Toyota dengan nama Toyota Production System dan mengenalkan 7 7 ways atau 7 ways of lean. Yang pertama ada inventory, waiting, defect, overproduction, motion, transportasi, dan overprocessing. Proses pengamatan identifikasi waste dilakukan dari ke-15 proses produksi yang ada di Bitumen Plant Gresik, mulai dari rolling, welding, flagging, corrugating, pressing cover, pressing top, double simmer, layered stage, painting, dry oven, sharing, pressing hole 5, filling in drums, spray gun, dan yang terakhir dilakukan quality control. Nah, data amatan awal ditemukan adanya waste overproduction pada pembuatan salah satu komponen dari drum, yaitu top dan bottom. Dapat dilihat dalam 3 bulan terakhir, angka produksi lebih besar daripada angka pemakaiannya. Hal ini mengakibatkan stok
Hal ini mengakibatkan stok dari top dan bottom pada akhir bulan Juli, di mana bulan pengamatan peneliti, itu menumpuk di angka 14.000 sekian untuk yang top, kemudian bagian bottomnya sebesar 18.000 sekian. Ternyata dari pemakaian itu juga tidak semuanya berhasil menjadi produk baik. Ada kategori yang masuk ke produk reject dan produk reward. Akibat dari overproduction ini mengakibatkan dibutuhkannya inventory tambahan bagi top dan cover. Dapat dilihat gambar di sini, ini merupakan tempat penyimpanan seharusnya. Akibat overproduction, top dan bottom disimpan di sekeliling mesin dan di sekeliling lantai produksi yang dimana tempat itu seharusnya digunakan untuk pergerakan dari forklift itu sendiri. Kemudian hasil identifikasi awal juga ditemukan gap antara proses pembuatan drum dengan hasil filling in drum, di mana pada bulan Februari, Juni, dan Juli, angka fabrikasi drum lebih besar daripada angka filling drum. Ini mengakibatkan beberapa kali produk ini menunggu rantai produksi untuk masuk ke kategori work in process. Nah, ada beberapa waste lain dari akibat ketidakefisienan. Yang pertama ada waste waiting, di mana waktu tunggu drum di conveyor sebelum dipindahkan ke stockyard itu mengalami penumpukan. Seperti bisa lihat seperti yang gambar yang di sini, drum harus menunggu sekitar 3-9 menit untuk menunggu forklift datang mengambil. Hal ini berpengaruh terhadap proses filling in drum, di mana ketika conveyor ini penuh, otomatis conveyornya akan dimatikan. Sementara proses filling in drum akan terus menerima drum dari fabrikasi drum. Jadi saat conveyor mati, fabrikasi drum terus berlangsung yang mengakibatkan banyaknya produk yang mengantri untuk diisi. Kemudian juga waktu tunggu drum sebelum proses filling drum 9-12 menit. Kemudian juga ditemukan beberapa kali kegagalan proses pada mesin horizontal double simmer dan welding. Ini mengakibatkan pemberhentian kegiatan produksi selama kurang lebih 5-10 menit. Kemudian juga ditemukan waste waiting pada painting booth, di mana drum tidak berhasil dengan sempurna masuk ke dalam alat pemanggil. Jadi kadang beberapa kali drumnya ini nyangkut untuk masuk ke painting booth, mengharuskan operator dari layout attach itu harus membantu drum tersebut agar bisa masuk ke painting booth. Di mana hal ini tentunya mengakibatkan penghambatan produksi pada bagian proses layout attach itu sendiri. Nah, setelah proses painting booth juga, terkadang drum ini tidak berhasil berdiri dengan sempurna. Akhirnya operator layout attach juga harus membantu mendirikan drum tersebut, seperti itu. Kemudian waste inventory, karena tadi ada gap antara proses fabrikasi drum dengan proses filling in drum, akhirnya banyak sekali drum yang menumpuk di lantai produksi, bisa dilihat sampai tumpukannya bisa melebihi hingga 2 meter lebih. Itu akibatnya mengganggu aliran kegiatan produksi dan pergerakan dari forklift itu sendiri. Kemudian juga waste inventory ditemukan pada produk yang akan di-rework, di mana produk-produk yang akan di-rework ini harus menunggu di lantai produksi untuk di-rework oleh operator. Dan ini biasanya tidak ada waktu pastinya kapan di-rework. Kalau misalnya lagi kosong ya baru di-rework, seperti itu. Kemudian juga ditemukan waste motion and overprocessing, di mana ketika terjadi kegagalan pada mesin double simmer yang seperti gambar di kiri, maka operator yang berada di bagian corrugating harus memindahkan drum yang udah selesai ke lantai dulu. Setelah udah ada aliran konveyornya kosong kembali, baru dia mengangkat lagi kembali ke aliran konveyor. Ini mengakibatkan waste motion yang berlebihan. Kemudian juga ditemukan saat proses flaming tidak berhasil dengan sempurna, operator harus mencari palu yang tidak ditempatkan di tempat yang seharusnya. Jadi itu mengakibatkan lamanya waktu pencarian dari palu itu sendiri. Kemudian untuk rework sendiri masuk ke dalam kategori overprocessing. Kemudian juga ditemukan waste defect. Nah, waste defect di Bitumen Plant Gresik dibagi menjadi 3. Ada waste defect pada head sheet, lead sheet, dan body sheet. Nah, tetapi untuk lead sheet dan head sheet itu masih kategori rendah sebesar 0,2-0,3%. Sementara untuk pada body sheet itu sendiri, angka defeknya, persentase defeknya rata-rata 7% selama 7 bulan pengamatan. Hal ini melebihi target dari perusahaan yang menginginkan bahwa defek setiap bulannya itu mencapai di target di 1% itu. Kemudian, ketidakefektifan juga dapat dilihat dari jumlah target produksi tidak tercapai dalam beberapa bulan terakhir. Seperti bisa dilihat di layar bahwa PT Bitumen Plant Gresik sudah memprogram bahwa 1 bulannya harus memproduksi sekitar 50.000. Berdasarkan hasil filling in drum, ketika kita membandingkan antara ketercapaian produksi di hari itu dengan hasil filling in drum, ternyata terdapat 3 bulan yang tidak mencapai program. Tetapi ketika kita membandingkan filling dengan program yang sudah dicanangkan oleh perusahaan, ternyata selama 5 bulan terakhir ketercapaiannya itu masih di bawah angka 100%. Ya, mungkin hal ini ketidakefisiensi tersebut mempengaruhi terhadap panjangnya produksi lead time. Jadi selama 10 hari pengamatan dari 8 Juli hingga 19 Juli,
didapatkan rata-rata 112,7 menit. Hal ini tidak sesuai dengan target perusahaan yang menginginkan bahwa untuk memproduksi 400 gram itu harus dicapai dengan 90 menit untuk mencapai 2.400 unit dalam per hari, mencapai target yang 50.000 tadi. Nah, sehingga dibutuhkan tools seperti value stream mapping, value stream analysis tool, waste assessment model, root cause analysis untuk menganalisis, mengidentifikasi permasalahan yang ada dan menyelesaikan. Kemudian masuk ke identifikasi masalah dan perumusan masalah saya, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Kemudian ada batasan penelitian dan asumsi penelitian saya. Masuk ke bab kedua, tinjauan pustaka. Untuk tinjauan pustaka saya mengambil beberapa referensi dari skripsi sebelumnya yang berhubungan dengan lean manufacturing. Saya juga tampilkan teori terkait lean manufacturing, 7 ways, value stream mapping, current state map, future state map, waste assessment model. Kemudian ada value stream analysis tools atau VALSAT, root cause analysis, dan fishbone diagram. Kemudian masuk ke bab 3, metode penelitian, metodologi penelitian. Jadi jenis penelitian saya masuk ke penelitian deskriptif. Jadi menurut Creswell and Creswell tahun 2022, penelitian deskriptif ini digunakan untuk mengidentifikasi atau menganalisis suatu situasi tanpa memanipulasi kondisi yang ada. Tempat penelitiannya di PT Pertamina Patraniaga Bitumen Klen Gresik di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Penelitian ini dilaksanakan sejak bulan Juli hingga bulan Desember 2024. Adapun diagram alur dari penelitian dimulai dari studi lapangan, studi pustaka, identifikasi masalah, perumusan masalah, penentuan tujuan masalah, dan penarikan kesimpulan. Adapun jadwal penelitian menggunakan gancar dari peneliti. Yang terakhir daftar pustaka yang saya gunakan dalam menyusun laporan proposal. Oke, baik, sekian presentasi dari saya, mungkin saya kembalikan ke Bu. Iya, enggak apa-apa. Baik, terima kasih atas waktu yang saya berkomentar dari laporannya dulu ya. Iya, Pak. Mungkin buat yang lain juga ya. Jadi mungkin standarisasi cover itu yang benar seperti apa sih? Ada yang sih. Artinya ini deskripsi tapi nggak ada proposalnya, di sini ada proposalnya deskripsi. Yang benar yang mana? Ada proposal. Seharusnya ada proposalnya. Covernya juga ada. Iya. Yang di template ada ya? Iya, Pak. Dia ini dari segi laporan. Saya beberapa kali melihat bahwa halaman itu terputus di apa ya? Gambar. Gambar gitu ya. Gambar itu memutus halaman Anda. Jadi halamannya itu menjadi kosong. Oh, oke. Itu harusnya itu Anda harus kreatif ya. Jadi kreativitas seorang penulis itu diperlukan. Ya. Ini tinggal Anda mau menambahi kalimat gitu ya, atau mengurangi kalimat. Jika Anda tidak beberapa ini itu Kosong gitu ya. kosong gitu ya. Artinya kalimatnya menjadi bagus gitu ya. Kemudian dari laporan isi laporan ini kan latar belakang masalah itu sebenarnya 4 sampai 5 6 halaman. Ya, Pak. Kalau menjadi lebih dari 15 itu dia tidak menarik kalau menurut saya. Karena ya, ini kan sebagai latar belakang masalah gitu. Kalau Anda punya data yang data yang lebih relevan kemudian dari latar belakang, mungkin fokus ke sana. Oke, Pak. Ini Anda misalkan saya melihat dari latar belakang masalah 1 sampai halaman, nanti
5 sampai 7 itu sebenarnya jauh gitu ya. Ya. Karena kita kan ngomong tentang respon secara Klop. rasional itu kalau kejauhan. Oke, Pak. Karena sebenarnya apa? Karena Anda di belakang setelahnya itu Anda punya informasi-informasi yang sangat relevan dengan penelitian. permasalahan Anda. Dan itu banyak sekali juga, sebenarnya harus poin-poin pentingnya saja. Kalau Anda ini kan sebenarnya Anda kan sudah mengidentifikasi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 waste itu sudah teridentifikasi. Dan kalau saya lihat di latar belakang masalahnya, hampir semuanya ada permasalahan. Oke, Pak. Kenapa tidak berbagi saja dengan teman-teman? Ya? Iya, Pak. Ini hanya saran. Berbagi kan dapat pahala. Berbagi Sudah berbagi. dua ya. Oke, satu proses. Oke, Pak. Artinya dalam satu ini pun sebenarnya bisa berbagi risk. Oh, oke, Pak. Karena apa ya? Itu aja dia udah bingung gimana ini sama. Mau dibagi lagi tambah galau. Ini dia kayaknya galau ini. Berbeda topik ya? Beda, Pak. Tapi objeknya sama. Berbeda topik, tapi objek sama, tidak masalah. Oke, Pak. Karena kalau halaman latar belakang masalah itu sudah 21 halaman, baca juga Iya, Pak. jenuh gitu ya. Jadi ini fokusnya gimana sih? Kalaupun Anda bisa menyampaikan permasalahan, ini kan sebagai data pendukung permasalahan ya. Iya, Pak. Semua waste yang ada ini. Jadi, iya. Tidak harus terlalu Rinci ya, Pak. rinci. Nah, Itu kan bisa ada ceritakan. di bab 4 nanti ya, Pak. Iya. Nah, justru dengan justru saya melihat hilang gitu ya. Kalau kita baca indikator dunia seminar proposal itu yang satu itu mampu melakukan review pustaka untuk konsep teoritis ilmu dan itu yang dipergunakan untuk menganalisis dan menghasilkan masalah dalam proses. Bab satu ini yang review pustaka kalian Mas Sabri dan halaman 6 itu juga tidak ada hubungannya dengan plan manufacturing gitu ya yang ada. Tapi ini hanya sebagai data pendukung yang saya bilang masih istimewa tadi. Justru di semua latar belakang masalah itu Anda hanya punya dua ini apa ya literatur untuk permasalahan Anda gitu ya. Yang menurut Laker sama papernya aja dua itu. Lainnya nggak ada. Saya ngambil satu contoh saja. Iya, Pak. Production. Production. Dibilang overproduction itu gimana sih? Oke. Baik, Pak. Berdasarkan teori yang saya baca bahwa dikatakan overproduction apabila melakukan produksi tanpa ada permintaan secara langsung dari konsumen atau konsumen di sini itu dapat berupa konsumen internal maupun konsumen eksternal. Nah, kebetulan untuk batasan dari penelitian saya cuma sampai dibatasi hingga konsumen internalnya, Pak. Konsumen internal. Ya, jadi untuk top dan cover ini konsumen internalnya berarti bagian proses double simmer yang membutuhkan bagian top dan bottom. Okay. Ini yang dibuat kan ini hanya berkaitan dengan proses produksi drumnya saja kan? Drum dan pengisian drum aspal ke dalam drum, Pak. Jadi drum sekaligus diisikan Iya, iya, Pak. proses pengisiannya. Tapi proses bikin aspalnya enggak. Ya, Isiannya aja feeling. Ya nggak apa-apa, tapi saya yakin nanti yang dikerjakan banyak gitu. iya. Pasti banyak. Kayaknya abang kemarin itu ya. Iya, Bu. Karena saya pikir nanti ya, saya ini hanya berpikir saja. Oh, Kalau Anda nggak ngomong tentang berkaitan dengan pengisian drumnya gitu ya, manufaktur tentang pembuatan drumnya saja, nilai Anda tuh nanti akan sama gitu. Ini hanya juga saja. Ya tahu Mas. Iya, Pak. Dari pengamat dan pembimbing itu akan sama. Tapi ada apa-apa, ada mau bekerja lebih keras. Tapi ini apa namanya yang dikerucutkan itu kan setelah dapat proses activity mappingnya, mana bener. yang paling waste paling dominan baru fokus ke situ, Pak. Bener, Jadi Pak. awal PSM-nya memang
panjang tapi akan mengerucut. Benar Pak. Jadi nanti kan teridentifikasi 7 ways Pak. Nanti saya menggunakan model waste assessment model tadi untuk menilai mana dari ke-7 ways itu yang harus kritis atau yang harus untuk diselesaikan. Jadi makanya ya. saya biasa kalau kan Pak Arif itu begitu. Oke. Kita ada diskusi Pak. Nanti kesini lagi saya di perkenalan aja. Dilanjut aja. Oke. Jadi saya kalau Arif sering diskusi kenapa kita harus melakukan sistem 7 ways kan? 1, 2 aja sudah tidak apa-apa kok diperbolehkan. Oh. Dan hasilnya juga akan sama. Maksudku, oke lah. Gitu ya. Kalau Anda itu targetnya skripsinya A sampai dengan hasil gitu. Anda menggunakan 3 ways atau 7 ways, apalagi ditambah dengan pengisian itu, nilai Anda akan sama. Oke Pak. Ini perkiraan saya. Lihat aja nanti. Oke Pak. Oke, jadi 7 ways-nya ini diterapkan kemana? Di pembuatan drumnya dulu, gitu kan? Iya. Iya. Jadi 7 ways diterapkan pada pembuatan drum. Iya, Pak. Kemudian Juga diterapkan pada proses filling in drumnya. Jadi mau masukkan aspal ke dalam drum itu. masukkan aspalnya ke dalam drum juga. Oke, Pak. Itu juga dianalisis dengan 7 ways-nya juga. Oke Pak. Benar. Kayak makanya yang proses pemasukan aspalnya itu dikasih ke temennya aja udah jadi satu skripsi. Nah. Saya Iya Pak. sama-sama dapat nilai A. Oke Pak. Oke, kembali lagi. Saya ngambil satu aja. Iya Pak. Mungkin nanti overproduction. Jadi ini kan dianggap overproduction kan Iya Pak. untuk konsumennya internal. Iya Pak, benar. Jadi yang pertama berkaitan dengan pembuatan drum. Yang drum ini dianggap overproduction itu seperti apa? Oh, jadi Kalau dari data Anda ini, oke. Jadi seperti ini Pak. Jadi produksi top dan bottom atau cover drum di sana ini tidak menyesuaikan dari bawah hari ini tuh mau produksi drum berapa Pak. Jadi misal produksi drum hari ini diperkirakan 1.800 ya Pak. Tapi produksi drum top dan bottomnya ini karena dilakukan secara paralel, jadinya produksi top dan bottomnya juga dilakukan sebanyak mungkin untuk memenuhi penggunaan sumber dayanya Pak. Jadi bisa saat ini hari ini misal produksinya 1.800 untuk drumnya rencananya, tapi malah top dan bottomnya ini malah diproduksi 2.400, 2.200 gitu. apa yang salah dengan itu? Nah, Gimana? salah satunya adalah Pak ini tadi terkait dia mengakibatkan adanya waste lain. Yang pertama, Oke, Pak. Oke lah, akan terjadi overproduction, akan menjadi inventory dan sebagainya. Ya. Kira-kira pernah nggak dianalisis kenapa dia yang bottom up ini sama yang ini iya, Pak. memproduksi lebih banyak? Kalau dari yang berdasarkan saya tanya ke salah satu mandor bagian fabrikasi di drum itu karena karena ketersediaan bahan baku di gudang itu masih ada, jadi terus dilakukan produksi kayak gitu. Mas, kayaknya juga. Iya Pak. Kamu sudah nggak meneliti proses masing-masing pembuatan bottom up sama ininya, lingkar badannya? Pernah nggak ada berhitung prosesnya berapa lama? Oh pernah Pak, sudah saya kumpulin. Kalau yang bikin gininya berapa lama? Kalau yang body yang ininya Pak. Oh, kalau itu kan dari proses. Gampang saja Pak. Iya Pak. Waktunya lebih cepat kan? Untuk waktunya, ya lebih cepat yang proses top dan bottom. Artinya yang top sama ini tuh waktunya lebih lama gitu loh. Oh enggak Pak, waktu top dan bottom malah lebih cepat daripada yang buat badannya itu. Serius? Iya Pak. Mana proses pembuatannya? Oke, ini Pak. Saya tampilkan dari videonya ya Pak. Jadi pressing cover ini ada dua. Pressing cover untuk memproduksi bottom dan pressing top ini untuk memproduksi bagian atas yang ada tutupnya. Yang ada tutupnya itu Pak. Oke. Kalau yang atas sama tutup sama yang bawah lama mana bikinnya? Waktu totalnya? Kalau waktu totalnya pasti yang ke top dan bottom dan tutupnya Pak. Tapi karena tutup juga berjalan paralel, jadi berbarengan produksi badinya, top dan bottom juga diproduksi, tutup juga diproduksi. Jadi kalau dari amatan saya berdasarkan value stream mapping itu nanti dari ketiga itu mana yang paling tinggi total waktunya. Jadi nggak di total top dan bottom dan tutupnya kayak gitu.
Mas kalau membuat drum itu, kalau Iya. atas bawahnya sudah dapat gitu ya, bawah atasnya dapat. Kalau membuat lembaran platnya itu kan nggak butuh waktu lama. Kenapa bisa menjadi lebih lama? Oke. Jadi ada 4 proses Pak untuk memproduksi menjadi buletan itu dari rolling. Rolling ini untuk membuat lengkungannya. Setelah dibuat lengkungan dia di welding. Welding itu proses pengelasan, menyatukan bagiannya. Kemudian membuat flanging. Flanging itu membuat lekukan pada bagian atas dan bawah. Kemudian lanjut ke proses corrugating. Corrugating ini membuat lengkungan pada badinya Pak. Jadi secara total dari 4 proses ini emang lebih lama daripada proses pembuatan top dan bottom. Karena dia melewati 4 proses. Rolling berdasarkan amatan saya kurang lebih 7-8 detik. Weldingnya itu ya 10 detikan Pak kurang lebih dari pengamatan saya. Flangingnya juga 8 detik sampai 10 detik kayak gitu. Jadi kalau kita ngomong waktu total antara yang bikin 4 tahun yang atas sama dengan ringannya itu berapa sih waktu total? Waktu total ini jumlah ya Pak? Di jumlah. Oh. Waktu untuk sekali pembuatan lembar Oh, badan sama tutupnya. digabung itu. Bukan digabung loh ya? Iya Pak. Saya pengen tahu misalkan yang atas berapa, Pak, yang badannya bawah. berapa, itu waktunya berapa? Kalau dari VSM yang sudah saya buat itu kurang lebih untuk pada bagian pembuatan badannya dari rolling hingga corrugating itu karena butuh mengantri juga ya Pak, butuh mengantri dari satu proses ke proses lain itu untuk satu produknya itu kurang lebih di 3 menit atau 4 menit Pak. 3 menit untuk beratnya ya? Iya. Sampai sudah melengkung ya? Ya, menunggu sampai udah di corrugating. Itu dengan asumsi aliran antriannya terus berjalan dengan normal. Kalau yang bagian atas topnya? Itu cuman 30 detik Pak. Jadi benar-benar cuman naruh sheetnya. Mas serius ya? Ini kan juga membuat lubang untuk tutup belum masuk kan? Iya itu udah sekaligus di pressing top itu. Berapa detik? 3 detik? Iya, tinggal ngepres Pak. Serius ya? Serius, ini ada coba saya tampilin Pak videonya. Jadi dari lembaran tuh kayak gitu Pak. Berarti kalau bikin tutupnya kayak apa sih? Iya, jadi ngepres. Sekalian ya, sekaligus ya, jadi Iya, akan keluar. iya benar Pak. Jadi seperti yang di videonya. Sudah, jadi pertanyaan saya itu tidak saya teruskan. Oke, Pak. Jadi saya pikir sebenarnya yang ini lebih itu karena ini lebih lama, susah bikinnya. Tapi ternyata hasil segatanya. Lebih Tapi gini, kenapa dibilang overproduction? Dibilang overproduction karena kebutuhan dari top dan bottom ini tidak sesuai dengan kebutuhan dari fabrikasi damnya. Jadi yang seperti saya bilang Pak tadi, ketika Yang overproduction ini yang mana? yang top dan bottomnya Pak. Top dan Ya, bottom. tutup dan Oke, jadi dianggap lebih hanya karena tidak sesuai dengan ini ya alasan overproduction. iya tidak adanya kebutuhan aktual dari proses selanjutnya kayak gitu Pak. Berdasarkan definisi. Nah, artinya sebenarnya kan permintaan dari Double simmer tadi. apa? Jadi kalau drum itu sudah jadi, dia menjadi konsumen siapa di situ? Kalau sudah drumnya udah jadi, udah di painting, udah dikeringkan itu konsumennya ke bagian filling in drum. Bagian film yang Iya, terang kan? iya. Ini kan dianggap overproduction dan tidaknya kan tergantung sebetulnya sana kan? Iya, berarti filling in. Oke. Apakah ketika masuk film yang drum ini, tadi kan, ini kan drumnya sudah jadi ya? Sudah, Pak. Masuk ke sana. Iya Pak, benar. Oke. Terus yang Anda bilang overproduction tadi adalah bagian top Dan bottom, Jadi ya. yang bottom ya, Ya. yang kamu bilang sebagai overproduction. Sian. Hanya karena memang jumlahnya lebih dari ini ya. Iya Pak. Itu ya. Oke. Kemudian yang kamu anggap sebagai inventory, basic inventory? Waste inventory itu dari pengamatan saya jadinya ada 3 kategori Pak untuk waste inventory. Yang pertama, inventory berlebihan akibat dari overproduction dari top dan bottomnya. Dapat dilihat di gambar, tempat penyimpanan seharusnya top dan bottom itu ada di bagian yang sebelah yang sini Pak dan yang sini. Tapi karena top dan bottomnya itu diproduksinya berlebihan, akhirnya kadang disimpan di sampingnya mesin, kadang juga di jalur perjalanan forklift dan sebagainya agar top ini memiliki ruang gitu Pak. Nah, untuk yang kedua itu waste inventory itu dapat dilihat di nih Pak. Karena beberapa kali dalam satu bulan itu proses fabrikasi drum
lebih besar daripada proses filling in drum kemampuannya, karena tadi ketidakefisienan tadi, akhirnya drum-drum yang udah selesai difabrikasi karena tidak bisa masuk ke proses filling in drum, akhirnya disimpan di lantai produksi Pak, hingga menumpuk hingga tumpukan seperti ini. Dan itu kadang juga karena keterbatasan ruang akhirnya disimpan di secara, ya Pak. Oh, enggak Pak. Kita fokus dulu di Kayak inventory, ya. itu yang menjadi dasar permintaan jumlah produksinya itu Dasar. apa? Oh, jadi itu dari target perusahaannya Pak. Jadi dalam 1 bulan manajemen atasnya itu memerintah bahwa dalam 1 bulan ditargetkan produksi drumnya itu 50.000 dalam 1 bulan, oke Pak. Oke, dalam 1 bulan 50.000. Kemudian itu selalu terpenuhi. Nah, dari data yang saya kumpulkan tidak, dari ke-7 bulan itu ada beberapa bulan yang tidak terpenuhi. Seperti yang saya highlight mungkin. Proyek terakhirnya mana? Yang total produksi baik Pak. Total produksi baik. Kan yang 50 itu loh. Ya, programnya yang 50.000, total produksi baik artinya produk drum yang berhasil diproduksi sebelum filling, kemudian ada setelah di filling berapa. Januari kok malah lebih dari 50 itu. Yang mana? Yang Januari ya Pak? Ya. Itu karena dari perusahaan itu sebelumnya permintaan di bulan Januari ini kan tinggi ya Pak. Jadi perusahaan itu akhirnya meningkatkan volume produksi, akhirnya lembur dan sebagainya kayak gitu. Kalau dari data ini Mas, Iya Pak. artinya drum baik itu kan sorry. Rewardnya di bagian apa itu? Iya Pak, sorry. Rewardnya itu di reject. Oh, ada rework dan ada produk reject Pak. Maksud saya gini, kalau melihat ini, sebenarnya kan drum yang baik itu kan hampir di banyak bulan tidak terpenuhi. Oke Pak. Artinya ketika dia membuat produk berlebih gitu ya, yang tadi, yang di itu tidak masalah gitu. Oh. Ya, karena kalau melihat ini Mas, berarti harus butuh toleransi. Iya kan? Kalau nggak ada toleransi, terus ada membuatnya pas, katakanlah tiap bulan membuat, tiap bulan kan 50.000. Iya Pak. Kemudian nanti yang berlebih di waktu pembuatan bottom up itu, yaitu kamu bilang overproduction ya, maunya pas gitu ya. Iya. Apakah akan tambah sedikit? Jadi gini Pak, dari PT Bitumen Pelin Gresik ini udah menentukan yang namanya buffer stock ya Pak. Untuk buffer stock dari top dan bottom, jadi penyimpanan yang diperkirakan untuk memenuhi kebutuhan yang tiba-tiba gitu ya Pak. Nah tapi dari hasil dari wawancara saya ternyata kurang lebih untuk buffer stock itu karena perintahnya itu turunnya bukan dari bagian fabrikasi drum, bagian manajemen yang tidak kantornya tuh nggak di BPG ini ya Pak. Jadi kadang buffer stocknya itu tidak dihiraukan dari bagian fabrikasi drumnya Pak. Jadi makanya ini numpuk di bulan Juli itu sampai 14.000 Pak. Nah biasanya kalau udah bagian manajemen bagian supervisornya mengetahui hal tersebut baru ya gitu Pak. Jadi yang menjadi permasalahan overproduction kan di situ. Iya Pak. Yang harus dibeli kan di situnya dulu. Iya Pak. Anda mau kategorikan itu menjadi waste overproduction, tapi kalau berkaitan dengan pembuatan jadwal produksi dan sebagainya tetap seperti itu ya, tidak akan hasilnya masalah. Gitu ya. Jadi bahasa saya itu kan. Jadi kami itu sebenarnya ingin ketika kalian mengambil lean manufacturing berkaitan dengan overproduction, berkaitan dengan inventory, PPIC-nya harus benar dulu. Oke Pak. Oke. Jadi PPIC harus benar dulu, baru kemudian Anda bisa menjudge bahwa ini memang overproduction itu adalah inventory. Kalau inventory-nya tidak pernah dihitung, bahwa stoknya berapa, saya tidak setuju kalau semua barangnya lebih dikatakan Kan sesuai inventory. Itu yang harus ada strategi latar belakang masalah. Mungkin saya izin nambahin Pak. Jadi sebenarnya terkait dengan waste overproduction dan inventory ini udah saya kira-kira ada rencana perbaikannya itu nanti menerapkan yang namanya Kanban Pak. Jadi Kanban ini untuk perusahaan make to stock seperti BPG ini nanti by perintah yang ada di proses selanjutnya Pak. Jadi ya ini rencana kamu nanti perbaikannya ke sana kan? Masih rencana Pak, tapi nanti hasil evaluasi dulu. Memang harus sudah Oke, Pak. punya gambaran kira-kira nanti rekomendasi perbaikannya seperti apa. Oke Pak.
Oke, tadi Pemda itu ya, Mas artinya Iya, kalau Pak. siapa bukti kegiatan proses atau di ada dasarnya dulu sebelum di sekolah itu sebagai otoritas. Iya, Pak. Dari ini kan sekian banyak, semuanya kan sudah di, tapi barangnya nggak penting itu nggak perlu disampaikan. Iya, Pak. Informasi pentingnya saja ini sebagai data. Plat belakang. Anda masuk dulu semuanya ada banyak sekali. Enggak, dari 7 WIS itu nanti, ini nanti apakah ada yang mau diprioritaskan? Jadi berdasarkan salah satu metode atau tools yang saya gunakan yang namanya Waste Assessment Model ya Pak. Jadi Waste Assessment Model ini nantinya mengevaluasi secara kuantitatif dari ketujuh 7 waste yang udah saya identifikasi mana sih waste yang paling mempengaruhi terhadap kegiatan produksi di sana. Nah, tahapan dari Waste Assessment Model itu pertama melakukan penyebaran kuesioner terkait dengan 7 waste relationship. Jadi ini tuh untuk inisiasi awal untuk mengetahui hubungan antar ketujuh waste itu. Jadi dicari tahu dulu hubungan antara ketujuh waste-nya. Sementara itu nanti didapatkan pembobotan dari setiap hubungan antara waste-nya. Seperti yang ada di gambar yang di sini Pak. Jadi nanti diketahui hubungan mana yang paling besar antar setiap waste-nya. Kemudian langkah selanjutnya terakhir itu melakukan Waste Assessment Questionnaire. Jadi menentukan dari bobot-bobot yang udah didapatkan tadi, kita bobot lagi mana sih dari berdasarkan hubungan tadi mana waste yang paling kritis untuk diselesaikan. Itu nanti hasilnya dilihat di waste assessment yang bagian questionnaire-nya. Yang menilai bobotnya siapa? Dari metode pengumpulan data untuk waste assessment model ini kan by questionnaire ya Pak. Jadi saya melakukan penyebaran kuesioner kepada bagian yang pertama saya nyebar ke mandor fabrikasi drum. Jadi mandor ini seorang yang paling mengetahui kegiatan produksi sehari-hari di sana. Kemudian juga saya sebar ke mandor bagian filling in drum Pak. Jadi karena dia terbagi menjadi 2 mandor, jadi saya juga sebar ke Bapak tersebut. Dan yang terakhir juga saya sebar ke Bapak junior supervisor fabrikasi drum. Jadi itu atasan dari mandor-mandor tadi. Nah saya juga melakukan diskusi dengan Bapaknya terkait, mulai dari saya pahamin dulu terkait dengan 7 waste, saya juga pahamin terkait dengan hubungan antar 7 waste, baru saya mempersilahkan beliau untuk mengisi kuesioner ini. Ya Pak. Ya Pak. Kira-kira ini kan kuesionernya akan mencakup 7 waste itu tadi. Iya Pak, benar. Iya kan? Nah, siapa saja yang menjadi pengisi penilai kuesioner itu? Itu tadi. Mandor bagian fabrikasi drum, mandor bagian filling in drum, dan junior supervisor fabrikasi drum Pak. Jadi ada 3 orang. Jadi tiga orang itu yang akan menilai. Jadi kuesioner yang Anda lakukan itu yang misi orang 3 itu. Iya Pak. Kemudian dari situ nanti kriteria itu apakah ada pembobotannya kok kemudian hasil terakhirnya bobot? Ada Pak. Jadi pembobotannya dimulai dari yang ini dulu yang Oke. ya ini Pak. Yang menentukan bahwa ini lebih berbobot dengan yang lain juga orang 3 tadi. Oh, bukan Pak, itu udah dari metodenya Pak. Jadi ketika jawabannya begini nanti dibobotinnya begini gitu Pak. Dan metodenya gitu ya. Oke Pak. Metode yang diusulkan Rawap deh 2005. Kalau kita pakai KHP itu kan bobot itu kan juga berdasarkan informasi Dari iya Pak. ini ya. Kali ini enggak ya. Enggak. Jadi 3 orang itu hanya khusus Mengisi. kuesioner ini. Oke Pak. Oke, setelah itu nanti dari yang bobotnya tertinggi ini menunjukkan duit ini bobotnya sekian. Oke, Pak. Sekian. Iya, Pak. Yang kamu prioritaskan nanti yang kamu perbaiki duit yang mana? Nanti dilakukan penggambaran visual menggunakan Pareto mungkin Pak. Jadi nanti digambarin 20-40-80 mana waste yang paling kritis gitu Pak. Jadi setelah kamu bobot gitu ya. Iya, Pak. Habis itu nanti ada kan kamu paritokan nanti ya. Ya masih rencana Pak, mungkin kalau misalnya ada yang lain bisa saya. Jangan banyak juga. Iya Pak. Oke. Kalau sebenarnya nggak masalah. Ini kan sebenarnya kan proses pengerjaan kamu ini kan sudah susah ya menurut saya. Iya. Harus mengidentifikasi sekian banyak voice. Saya menyiapkan pilih dan seterusnya. Iya, Pak. Sebenarnya kalau dari pembobotan itu kemudian bobot yang tertinggi itu yang direkomendasikan itu sebenarnya sudah cukup. Gitu. Oh, iya. Misalkan gitu. Iya, Pak. Tapi kalau lebih susah lagi ya mau diparitikan juga tidak apa-apa biar pekerjaan lebih banyak. Oh, iya Pak.
di Beyond Pustaka, referensi yang dipakai kebanyakan buku dari mana? Buku dari luar sih Pak, ada dari Bapak Vincent Gaspers, kemudian ada Bapak Rawat D juga, saya baca ada Dennis Taylor gitu. Vincent Gasper itu bukan orang luar. Oh ya, masih Indonesia Pak ya. Sorry. Kalau data yang tadi, yang YC tadi, yang dari Oh. 50 tadi, Data rejectnya nih. bukan kayak gitu ya? Iya Pak, yang bawah. Itu apa itu bedanya dengan yang Ketidakcapaian tadi Pak. ya yang 50 budget tadi? Oh, kalau yang ini Beda. dari yang ini kan saya ngebandinginnya by seat produksi ya Pak. Jadi di bulan itu produksinya berapa, kemudian di data juga mana dari bulan tersebut after sheet, after drum dan drum bocor. Jadi nanti didapat total defect-nya, kemudian lakukan perhitungan persentase defect-nya. Jadi ini fokusnya ke bagian head sheet-nya, body sheet-nya Pak. Di situ yang mana? Body sheet yang bulat ini Pak yang tepat. Bulat. Iya. Kalau kata Maria, Kalau yang cover top dan bottom itu setelah saya hitung itu kurang lebih cuma 0,1%, dan untuk yang datanya mana sih? Yang tadi? yang ini Pak. Oh, sorry. Itu akhir sheet. Oh, tidak. Oke. Masih ditanya lagi kan? Kalau misalnya ada monggo Pak. Ya, sebenarnya dari penulisannya sudah cukup bagus ya, termasuk rencana pembuatan skripsinya saya rekomendasi. Cuman ya itu tadi kadang latar belakang masalah itu terlalu banyak bukan menjadi bahan Baik ya Pak. Anda sebagai penulis harus benar-benar menggunakan masukan yang lebih relevan sehingga latar belakangnya nggak akan Sepanjang ya Pak. analisis metodenya menggunakan apa? Analisisnya menggunakan metode root cause analysis Pak. Untuk toolsnya menggunakan Fishbone untuk rencananya. Itu kalau kamu gandeng tuh gimana? Jadi CA sama kan sama aja kan? Kalau salah satu aja kan sudah. Oh, iya. Kenapa harus dua-duanya? jadi berdasarkan teori yang saya dapatkan Pak, root cause analysis itu kan cuman kayak bagaimana metode yang kita untuk cari tahu akar masalah. Nah, tools yang saya pakai nanti itu fokusnya ke Fishbone-nya Pak. Jadi pakai Fishbone aja. Oh iya. Iya. Artinya sebenarnya kalau kita pakai root cause analysis itu kan tidak bisa mencapai ke Bawah. ke bawah gitu ya. Sebenarnya kita bisa tapi sebenarnya itu salah satu aja sudah aman. Kenapa harus pakai dua-dua? Oh, enggak Pak. Untuk yang root cause-nya itu lebih ke teorinya Pak. Jadi saya ngebahas dulu root cause itu apa, tapi yang dipakai tetap satu, Fishbone diagram. Sapriadi. Oke Pak. Kira dari saya cukup ya. Saya nggak tahu Pak yang fungsinya gimana gitu. Oke, Pak. Iya. Tapi kalau fungsi nggak jadi saling itu tidak asik gitu. Nggak bisa saling baca. Ya, diskusi. Ya, saya kira cukup. Saya terima kasih. Terima kasih banyak Pak.